Hai Sobat Ekonom, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian sistem upah, teori pengupahan, dan sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian sistem upah terlebih dahulu. Halo Sobat Ekonomi, kali ini bertemu dengan saya pada materi sistem upah. Sebelum melanjutkan materi yang lebih mendalam, kalian tahu gak sih apa itu upah? Jadi, upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi kan kalian udah tahu kan apa itu upah? Selanjutnya, apa sih sistem upah? Sistem upah adalah kebijakan atau strategi yang menentukan besaran upah atau bayaran yang diterima oleh pekerja. Hai Sobat Ekonom, kembali lagi bersama kami. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori upah. Oke, jadi teori upah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada teori upah alami, yang kedua ada teori upah besi, yang ketiga ada teori upah produktivitas batas kerja, yang keempat ada teori upah etika, dan yang kelima ada teori upah diskriminasi. Dan untuk yang pertama kita akan membahas tentang teori upah alami atau natural wage. Teori upah alami disebut juga sebagai teori upah normal. Dan David Ricardo juga mengemukakan bahwa upah terbagi menjadi dua macam, yakni upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami adalah upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup dengan layak. Sedangkan upah pasar ialah upah yang sesungguhnya diterima oleh pekerja. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat, sehingga perkawinan juga akan ikut meningkat. Angka perkawinan disebabkan oleh mudahnya tenaga kerja mendapatkan biaya untuk menikah. Selanjutnya, angka kelahiran pun juga akan meningkat. Adapun untuk kematian justru akan menurun karena meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kelahiran menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi bertambah semakin banyak, sehingga penawaran tenaga kerja juga akan bertambah semakin banyak. Peningkatan atau penambahan penawaran tenaga kerja mengakibatkan tingkat upah pasar menjadi turun atau bahkan di bawah upah alami. Hal ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak dibanding permintaan tenaga kerja. Dan jika upah menurun, angka perkawinan juga akan berkurang. Dan tentunya angka kelahiran juga akan menjadi berkurang. Dan begitu pula sebaliknya, angka kematian justru akan meningkat. Dan selanjutnya penawaran tenaga kerja menjadi berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya upah pasar. Yang kedua ada teori upah besi. Nah, apa sih teori upah besi itu? Teori upah besi ini dikemukakan oleh Ferdinand Lissel. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Nah, oleh karena itu, upah ini disebut sebagai upah besi. Selanjutnya, untuk memperbaiki kehidupan, para pekerja disarankan agar mendirikan koperasi-koperasi produksi supaya terlepas dari cengkraman upah besi. Yang ketiga, ada teori upah produktivitas batas kerja. Teori ini disebut juga sebagai marginal productivity theory. Teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Carr. Dan Carr menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan yang sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar, atau yang disebut dengan pekerja batas atau marginal worker, yang berarti upah yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja. Yang keempat ada teori upah etika. Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan atau seimbang dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja.
dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak. Jadi, menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja itu harus sesuai dengan apa yang pekerja itu kerjakan. Yang kelima, ada teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang telah diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan atau didiskriminasi bagi setiap pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan jenis pekerjaan. Nah, sebagai contoh, seorang yang berjenis kelamin laki-laki lebih digaji banyak daripada seorang perempuan, karena biasanya laki-laki tenaganya lebih besar daripada perempuan. Sobat ekonomi, materi selanjutnya yaitu sistem upah yang berlaku di Indonesia. Upah yang diberikan kepada para pekerja di Indonesia ada beberapa jenis. Setiap jenis memiliki cara pembayarannya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Kedua, upah menurut hasil. Ketiga, upah borongan. Keempat, co-partnership. Dan yang kelima, sistem upah premi. Apa sih mereka itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini jenis-jenis upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu ini dihitung berdasarkan lama bekerja dalam hitungan jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, upah menurut hasil. Upah menurut hasil dihitung berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan para pekerja dalam proses produksi. Yang ketiga, upah borongan. Jenis upah ini ditentukan atas dasar kesepakatan antara pembeli dan penerima kerja. Yang keempat, co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham perusahaan, berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Yang kelima, sistem upah premi. Sistem upah premi memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya nih, bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Nah teman-teman sobat ekonomi, materi tentang sistem upah sudah habis. Teman-teman bisa mengisi kuis yang tertera di link kuesioner. Thanks for watching ya, and see you to the next video. Bye bye.